Pas gue balik, kayak biasa, kayak pakai senter gitu kan. Gue nyium bau busuk gitu loh bang, kayak perasaan kata gue tadi gue lewat nggak ada bau busuk, kata gue gitu kan, sambil gue cari-cari itu nggak ada. Tahu-tahu di situ tuh ada yang misi. Rata-rata bang, itu semua pasien di situ tuh yang gue bilang tadi, jarang bener-bener ada yang bisa ngomong. Gue lewat lah lorong sebelahnya tuh. Awalnya gue nggak ngeliatin kondisi sekitar karena cuma niat gue mau ngasih itu barang, terus habis itu gue sholat gitu kan. Pas gue ngasih itu barang, pas gue balik ada pasien dekat pintu yang ngeliatin gue dari situ sampai gue jalan ke depan tuh kayak gitu, mata sambil melotot. Temen gue tuh ngeliat si kakek-kakek itu keluar dari kamarnya, terus ngomong ke temen gue, si dek, saya mau minta tolong, kata kakek itu, tolong bilangin ke keluarga saya, ikhlasin saya, kayak gitu. Apakah yang tersembunyi di balik lorong rumah sakit yang sunyi? Bisikan-bisikan tak kasat mata, bayangan putih yang mengintai dari balik kaca, atau sosok perempuan berambut acak-acakan yang menatap dari kegelapan? Sari, seorang perawat muda, harus menghadapi misteri menyeramkan di setiap sudut ruang isolasi. Mengapa pasien koma tiba-tiba duduk dan berbisik, "Suruh keluarga saya ikhlas"? Apa rahasia di balik pohon Kamboja yang tumbuh di bekas rawa? Tempat sosok tak dikenal duduk dengan tatapan kosong? Dan bagaimana Lina, rekannya, bisa menjadi saksi bisu permintaan terakhir seorang lansia yang menghilang tanpa jejak? Di manakah batas antara nyawa dan kematian? Antara realita dan dunia gaib yang mengintai setiap langkah mereka? Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik sholawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Bersiaplah untuk merasakan perasaan yang penuh misteri dalam setiap kisah yang kami sajikan. Selamat menonton. Arka, sang pembawa acara podcast misteri, membuka segmen malam itu dengan suara pelan. Di sampingnya duduk Rani, seorang perawat berusia 25 tahun yang datang dari Bogor. Matanya teduh, tapi sorotnya menyimpan cerita yang mengusik. "Aku akan ceritakan pengalaman mistis selama menjadi perawat," bisik Rani, suaranya bergetar. Di luar studio, angin malam berdesir pelan, seolah membawa bisik-bisik tak terdengar yang siap menyergap pendengar. Semuanya dimulai di tahun 2018, ketika Rani masih menjadi mahasiswa D3 keperawatan. Dinas malam pertamanya di Rumah Sakit Umum Cakung terasa biasa hingga minggu kedua. Saat itu, ia dan Dian, rekannya, bertugas di lantai 6. Lorong panjang dengan kaca besar di ujung menjadi medan tugas mereka. Kaca itu seperti cermin, tapi hanya bisa dilihat dari dalam, jelas Rani. Di balik kaca itu, langit malam yang gelap memantulkan bayangan samar lorong, menciptakan ilusi seolah ada dunia lain yang mengintai. Sebelum masuk ke detail kejadian, Rani menceritakan atmosfer rumah sakit yang menusuk tulang. Udara di lantai 6 selalu terasa lebih dingin, bahkan di musim kemarau. Lampu neon yang berkedip-kedip sesekali menambah kesan suram. "Pasien di sini kebanyakan dalam kondisi kritis," ujarnya. "Ada yang koma, ada yang terisolasi karena penyakit menular sepi. Hanya suara monitor medis yang berbunyi bip-bip konstan." Dian, yang biasanya ceria, tiba-tiba terdiam saat Rani menatap kaca besar di ujung lorong. Dia bilang, "Jangan terlalu lama ngeliatin kaca itu, Ran. Konon, kalau kita diam terlalu lama, ada yang bakal ngajak ngobrol dari baliknya." Rani mengabaikan peringatan itu. Saat memberikan obat ke pasien di ruang isolasi, ia merasakan hawa dingin menusuk tengkuk. "Aku pikir AC-nya rusak," katanya. Namun, saat berbalik, ia melihat bayangan putih melintas di kaca, seolah sosok itu berlari menghindar. "Aku kira itu Dian yang iseng pakai jas lab putih. Tapi saat ku cek ke belakang, dia sedang sibuk mencampur obat di ruang perawat." Rasa penasaran bercampur takut mulai menggerogoti pikirannya. Di tengah malam, Rani memutuskan tidur di ruang terapi yang jarang dipakai. Ruangan itu memiliki kaca lebar di salah satu sisinya, menghadap ke lorong. "Aku selalu tidur dengan lampu mati," katanya. "Tapi kali itu, entah kenapa, aku merasa ada yang mengawasi." Saat itulah, dari sudut mata, ia melihat siluet perempuan berambut acak-acakan di kaca.
Dia berdiri tepat di belakangku, tapi saat aku menoleh yang ada hanya bayanganku sendiri. Rani mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa menarik selimut hingga menutupi kepala, berharap pagi cepat datang. Keesokan harinya, Dian menemukan Rani tertidur di sudut ruangan dengan wajah pucat. "Kamu kenapa? Kok tidurnya di sini?" tanya Dian. Rani tak berani mengaku. Namun, saat Dian membersihkan ruang terapi, ia tiba-tiba berbisik. "Aku juga pernah melihatnya waktu dinas malam tahun lalu." Katanya, dia perawat yang meninggal di lorong ini karena kecelakaan. Tapi, Dian menghentikan kalimatnya, lalu mengalihkan pandang ke kaca yang masih gelap. "Lebih baik kita jangan membahasnya di sini." Malam berikutnya, Rani kembali ke lorong 6. Kali ini, ia membawa senter. "Aku ingin membuktikan itu hanya halusinasi," katanya. Tapi saat melewati kaca, senter tiba-tiba mati. Dalam kegelapan, ia mendengar langkah kaki berderit di lantai, mendekat perlahan. Aku berlari ke ruang perawat, tapi pintunya terkunci. Saat itulah, aku merasakan napas dingin di leher. Rani tak ingat bagaimana ia bisa selamat malam itu. Yang jelas, sejak saat itu, ia selalu menghindari lorong 6 setiap kali bertugas malam. Minggu berikutnya, Sari dipindah ke lantai 5. Di sana, ia harus merawat pasien dengan penyakit menular. "Kami harus pakai APD lengkap," ujarnya, suara bergetar menahan cemas. Lorong lantai 5 lebih sunyi daripada lantai 6, dengan dinding yang terasa mengunci napas. Setiap langkah di lantai keramik yang dingin selalu diiringi desau AC yang berderit, seolah berbisik dari sudut gelap. Suatu malam, saat lapar menusuk perut, Sari dan Lina, rekannya, nekat turun ke kantin lewat lorong belakang yang gelap. "Lebih cepat lewat sini," desis Lina, meski sorot matanya menghindari bayangan di sudut. Lorong itu sempit, dipagari pipa-pipa berkarat dan kabel menjuntai layaknya usus besi yang terurai. Di ujungnya, 3 pohon Kamboja, 2 kuning, 1 pink, berdiri seperti penjaga yang tak ramah. Saat melewati pohon pink, aku melihat sosok duduk di bawahnya. Rambut panjang menutupi wajah, tapi auranya menusuk, cerita Sari. Bau busuk tiba-tiba menyergap, seperti daging membusuk bercampur bau obat klorin. Ia menarik lengan Lina, tapi rekan itu hanya mengedip pelan, seolah tak melihat apa-apa. Aku tak berani cerita ke Lina. Sampai di ruang obat, tanganku gemetar saat mengoplos cairan. Keesokan harinya, Sari mencoba menghapus ingatan itu. Namun, saat mengganti infus pasien laki-laki parubaya di ruang isolasi, matanya tiba-tiba terpaku pada jendela kecil di sudut. Di luar, pohon Kamboja pink itu tampak lebih dekat, seolah akarnya telah merayap masuk ke dalam bangunan. Pasien itu tiba-tiba menggigil hebat, meski suhu ruangan normal. "Ada yang mendekat," bisiknya parau. Sari buru-buru memanggil dokter, tapi saat kembali, pasien itu telah diam. Matanya terbuka lebar, menatap kosong ke arah jendela. Malam berikutnya, Lina menghilang tanpa kabar. Sari mencarinya ke ruang ganti, di mana loker-loker berderet seperti peti mati vertikal. Saat membuka loker nomor 13, secari kertas usang jatuh, mereka tak suka yang datang sendirian. Di luar, angin berhembus, membawa bisik-bisik tak jelas. Ketika shiftnya berakhir, Sari memutuskan menyelidiki lorong belakang. Dengan senter gemetar, ia menelusuri dinding yang dipenuhi lumut hitam. Di bawah pohon Kamboja pink, ia menemukan lubang kecil di tanah, seperti bekas kuburan bayi. Bau busuk itu kembali, disertai suara tangisan samar. Tiba-tiba, senter mati. Dalam gelap, sesuatu menyentuh pundaknya. "Jangan ganggu mereka," bisik suara parau. Sari berbalik, tapi hanya melihat bayangan putih melintas di antara pohon Kamboja. Keesokan paginya, seorang petugas kebersihan ditemukan pingsan di lorong itu, dengan luka lebam di leher seolah dicekik tangan tak kasat mata. Sari mulai mencatat setiap kejadian aneh. Pasien yang tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab, alat medis yang rusak sendirinya, dan bayangan putih yang sesekali melintas di monitor CCTV. Ia menyadari,
Pohon Kamboja itu bukan sekadar tanaman, melainkan penjara bagi arwah yang terusir dari rawa tempat rumah sakit dibangun. Di penghujung minggu, seorang perawat senior memberinya kunci loker tua. "Ini peninggalan Mbak Yani," katanya. "Kau yang perlu," ujarnya misterius. Di dalam loker, Sari menemukan buku harian berlumut dan foto usang. Seorang perawat tersenyum di depan pohon Kamboja pink yang sama, dengan tulisan di belakang, "Mereka butuh yang mendengar, bukan yang lari." Malam itu, Sari duduk di bawah pohon Kamboja, menghadap ke arah rawa yang telah jadi legenda. "Aku di sini," bisiknya. Angin berhembus kencang, menggoyang dahan-dahan hingga berderak seperti tawa. Tapi kali ini, tak ada bau busuk, hanya bisikan lirih. "Terima kasih." Di Ichu, Rani bertemu pasien laki-laki paruh baya yang koma. "Matanya tak pernah terbuka, tapi aku selalu berbicara padanya," katanya. Suatu maghrib, saat memberikan selimut, pasien itu tiba-tiba duduk dan menatapnya dengan mata melotot. Dia tersenyum kecut, lalu berbisik, "Suruh keluargaku ikhlas." Rani lari ke kamar mandi, jantungnya berdebar kencang. Beberapa hari kemudian, kakek itu meninggal. Keluarganya menangis, tapi tak ada yang tahu tentang bisikan itu, lanjut Rani. Kejadian serupa terulang di rumah sakit Cilandak. Seorang pasien lansia keluar kamar dan meminta tolong pada Dian. Dia bilang ke anakku, "Aku sudah tenang," ujar Dian, yang langsung pucat. Minggu berikutnya, Rani kembali bertugas di Ichu. Saat memeriksa monitor pasien, ia merasakan hawa dingin menyergap tengkuknya. Refleks, ia menoleh ke arah jendela. Tirai putih bergerak pelan meski tak ada angin. Di balik tirai, sosok pria berdiri dengan wajah tertutup bayangan, tangan terulur seolah ingin menyentuhnya. Rani tercekat, tapi ketika lampu koridor menyala, sosok itu lenyap. Esok harinya, ia menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan bayangan samar berjalan menuju ruang jenazah, meninggalkan jejak embun di lantai. Di tengah malam, Rani mendengar bisikan tak jelas dari arah ventilator ruang isolasi. Saat didekati, suara itu menggema jelas, "Aku lelah, lepaskan aku." Ia menemukan pasien bernama Pak Wayan, yang sudah koma selama berminggu-minggu, tiba-tiba menggerakkan jari kakinya. Dokter menyebutnya keajaiban, tapi Rani tahu itu pertanda. 2 hari kemudian, keluarga Pak Wayan datang dengan wajah lega. "Tadi malam, dia muncul di mimpi ibu, bilang sudah tenang," ujar anaknya. Rani hanya mengangguk, menyembunyikan gemetar di balik sarung tangannya. Di rumah sakit Cilandak, Dian mengalami kejadian lebih misterius. Saat mengantar obat ke kamar 307, ia melihat jam dinding berhenti di pukul 2.45. Tiba-tiba, bayangan perawat berpakaian zaman dulu muncul di ujung lorong, mengulurkan selembar resep kuning. Dian mengambilnya. Tulisan di kertas itu persis seperti pesan pasien lansia yang meninggal seminggu lalu, "Suruh anakku berhenti menyalahkan diri." Saat ia menoleh, bayangan itu sudah menghilang, meninggalkan aroma Kamboja yang menusuk. Malam itu, Rani bermimpi tentang taman rumah sakit yang dipenuhi bunga putih. Seorang gadis kecil berambut panjang menunjuk ke arahnya dan berkata, Mama menungguku." Keesokan paginya, seorang pasien anak-anak tiba-tiba sadar dari koma, lalu berteriak memanggil ibunya yang sudah meninggal setahun lalu. Rani yang mendengar teriakan itu hanya bisa memeluk anak itu, sementara perawat lain sibuk mencari penjelasan medis. Di luar jendela, bunga Kamboja bergoyang hebat meski udara diam. Di tempat kerja barunya, Rani mengalami kejadian paling misterius. Suatu malam, usai dinas, ia dan 2 rekan menuju ruang ganti. Tiba-tiba, ketukan di pintu loker terdengar. Ada suara perempuan. "Sebentar lagi," ucap Rani. Mereka menunggu, tapi tak ada siapa-siapa. Saat pintu didorong, ruangan kosong. Kami lari pontang-panting, ganti baju dengan tangan gemetar. Rani menutup cerita dengan suara parau. "Aku tahu rumah sakit itu dibangun di atas rawa. Pohon Kamboja itu, konon untuk menenangkan arwah yang terganggu," katanya. Arka mengangguk, lalu menanyakan nasihat untuk pendengar. "Jangan pernah meremehkan suara hati.
terkadang, yang tak terlihat lebih nyata dari yang kita kira. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah menarik dan seru di channel kami. Terima kasih sudah menonton.